disampaikan ada orang yang, atau mungkin banyak ya, ada banyak yang enggan dalam berinfak. Di surat Yasin ayat 47 disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza, dan apabila qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, anfiqu, infakkanlah oleh kalian, belanjakanlah oleh kalian, mimma razaqakum, dari apa-apa yang telah memberikan kepada kalian siapa? Allahu, Allah. Qala, maka berkata, allazina, orang-orang kafaru, yang kafir, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman, anu toimu, apakah kami akan memberi makan, man, kepada orang, siapa? Lau yasha'ullah, jika Allah berkehendak, at'amah, Allah akan memberinya makan. In antum, tidaklah kalian, illa, kecuali, fi dhalalin, fi, berada dalam dhalalin, kesesatan, mubinin, yang nyata. Disuruh infak. Apa sih infak itu? Apa infak? Kesel, luwe, wis luwe apa wajib warak? Ngantuk. Ya. Kena kipas, habis buka, kena kipas, tambah ngantuk. Apa infak itu? Arti secara bahasa belanja. Membelanjakan harta di jalan Allah. Belanja ada dua, belanja wajib dan belanja sunnah. Belanja wajib namanya zakat, belanja sunnah namanya sedekah, atau yang nggak wajib, pokoknya yang nggak wajib itu namanya sunnah. Salah satunya sedekah. Disuruh infak, ngenyang. Kenapa kami berinfak? Kenapa kami memberi makan kepada orang yang kalau Allah berkehendak pastilah dia diberi makan? Ini menginformasikan kekokohan, kekonyolan, atau nawemenin dua blege orang-orang kafir. Saking nawemene sampai menentang. Kalau disuruh infak, kalau disuruh memberi makan kepada orang miskin, meskipun orang miskin itu diberi diberi keimanan oleh Allah, sehingga kadang-kadang karena menjaga diri dari berbuat dosa, dari mencuri, dari serakah, dari menipu, akhirnya nggak cukup, pekerjaannya biasa-biasa saja, penghasilannya biasa-biasa saja, tapi menghindarkan diri dari mencuri, dari menipu itu, sehingga nggak cukup. Sabar dengan apa yang diberikan Allah, sekedarnya saja lah. Nah itu orang-orang miskin begitu, itu yang muslim itu dielokno sama orang-orang kafir yang diwajibkan zakat atau infak itu tadi. Kenapa ngomong ke depannya ini? Kenapa kami akan memberi makan kepada kalian? Wong kalian itu loh, kalau Allah berkehendak ya Allah memberi makan kepada kalian. Itu intinya orang-orang kafir itu enggan dalam melaksanakan perintah Allah. Nah, muslim yang enggan melaksanakan perintah Allah itu keimanannya menurun, kepercayaannya kepada akhirat, kepada janji-janji Allah itu menipis. Makanya dari pujian waktu saya kecil itu, ngajine arang-arang iku tandane imane kurang. Imane kurang. Apa sih iman itu?
Iman ya iman. Iman itu tasdiqur rasul fi ma ja'a bihi an rabbih, membenarkan berita rasul dari Rabbnya. Membenarkan itu loh kurang. Kenapa kok kurang? Kepercayaannya kurang. Kenapa kok kepercayaannya kurang? Karena kurang mendapatkan info. Karena jarang ngaji, jarang mendengar, jarang membaca. Nah, akhirnya menjadi orang yang malas itu. Malas beribadah, malas melaksanakan yang sunnah-sunnah, malas melaksanakan yang wajib-wajib, malas meninggalkan yang makruh-makruh karena kurang semangat dalam beramal. Ali radhiyallahu anhu itu orangnya kecil, tapi sangat pemberani. Rasulullah mau hijrah, semuanya pas waktu itu mungkin dia nggak tahu ya. Tapi rencananya orang-orang kafir adalah membunuh Rasulullah bersama-sama, mengutus banyak pemuda dari banyak kabilah. Dengan harapan yang membunuh ini nggak akan dibalas oleh Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib. Karena dari klan-klan, dari kabilah-kabilah yang banyak. Istilahnya ditawur Bani Hashim atau Bani Abdul Muthalib itu ditawur oleh banyak suku dengan mengutus beberapa pemuda, banyak pemuda yang berbeda-beda suku. Nah, begitu itu Rasulullah kan istilahnya wis kate diancam koyok para jenderal itu dulu ya, para jenderal TNI yang dikepung oleh PKI itu. Satu orang jenderal dikeroyok banyak tentara PKI, akhirnya ya kalah meskipun jenderal. Lah, begitu itu Rasulullah, teorinya ya, Rasulullah ya tidur sendiri di rumahnya. Dikeroyok oleh banyak orang. Otomatis dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa? Waktu itu Ali disuruh menggantikan posisinya tidurnya Rasulullah dan Rasulullah pergi. Kenapa kok Ali berani? Yaitu tadi karena keyakinannya sangat tinggi. Nggak takut mati. Karena meskipun nanti aku mati, insya Allah pasti akan masuk surga, langsung surga. Karena meniru banyak, nggak tahu ya, waktu itu sudah banyak yang mati apa nggak di jalan Allah. Yang jelas-jelas mati adalah syuhada pertama dan kedua itu. Siapa syuhada pertama dan kedua? Nggak tahu. Yasir, Sumayyah. Yasir dan Sumayyah. Nah, Ali radhiyallahu anhu juga begitu. Kalau aku mati, ya langsung insya Allah surga seperti Yasir Sumayyah itu. Nggak apa-apa. Waktu itu Bilal juga begitu. Waktu penyiksaan kepada Yasir dan Sumayyah, bersamaan dengan itu juga Bilal disiksa oleh tuannya, yaitu Umayyah waktu itu. Ya, itu tegar dalam menghadapi tantangan. Kenapa kok begitu itu? Ya karena lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Nggak takut manusia. Yang ditakuti hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah konangan bahwa Ali menggantikan Rasulullah di dalam posisi tidurnya, Rasulullah kan dikejar. Terus mengadakan sayembara. Orang-orang kafir Quraisy mengadakan sayembara untuk memberi hadiah 100 ekor unta bagi siapa yang bisa menangkap Rasulullah SAW. Nah, singkat cerita, itu sudah ya berjalan, entah berhasil entah enggak ya. Yang akhirnya kita ketahui kan gagal mereka mencari Rasulullah SAW. Ali sendiri umur berapa itu? Sekitar 14. Paling tua 17 lah kira-kira. Ya wis 20-an lah. 20 tahun anak kecil, anak muda berjalan sendiri dari Mekah ke Madinah. Jaraknya kira-kira sini Jogja, Malang Jogja. Dan itu nggak ada kampung. Antara Mekah ke Madinah itu gurun pasir yang nggak ada kampung. Kalau malam sangat bahaya. Bahayanya apa malam di gurun pasir itu?
ya dingin, angin, terus apa? Binatang-binatang buas, binatang berbisa itu keluar malam-malam. Nah, itu bahaya sekali. Itu ditempuh berapa? Sekitar 40 hari ya. Perjalanannya dari Makkah ke Madinah waktu berjalannya orang-orang hijrah itu entah 40 entah 7 hari ya. Yang jelas sangat panjang waktunya, ditempuh sendirian oleh Ali radhiyallahu anhu.